And we're gonna let it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatihuddin, NIM 2102016134. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah kodifikasi hadis. Pengertian kodifikasi hadis. Kodifikasi atau tadwin secara bahasa adalah mengikat yang terpisah dan mengumpulkan yang tercecer kepada satu kitab. Dan tadwin secara istilah adalah aktivitas mengklasifikasikan dan penyusunan. Latar belakang kodifikasi hadis. Pembukuan hadis dimulai pada akhir abad pertama Hijriah dan rampung pada pertengahan abad ketiga. Hal ini tidak lepas dari adanya dorongan pembukuan hadis oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah. Pada waktu itu, Umar bin Abdul Aziz yang naik tahta pada tahun 99 Hijriah berkuasa. Beliau dikenal sebagai orang yang adil dan warok. Bahkan sebagian ulama menyebutnya sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Tergeraklah hatinya untuk membukukan hadis dengan motif beliau khawatir ilmu hadis akan hilang karena belum dibukukan dengan baik. Kemauan beliau untuk menyaring hadis palsu yang banyak beredar. Al-Quran sudah dibukukan dalam mushaf, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran tercampur dengan hadis bila hadis dibukukan. Peperangan dalam penaklukan negeri-negeri yang belum Islam dan peperangan antar sesama kaum muslimin banyak terjadi. Dikhawatirkan ulama hadis berkurang karena wafat dalam peperangan tersebut. Kodifikasi pertama pada awal abad kedua. Pengkodifikasian hadis secara resmi yang dilakukan atas instruksi khalifah secara luas dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ia menjadi khalifah selama 2,5 tahun. Ia adalah keturunan Umar bin Khattab melalui ibunya, Laila Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Pada saat itu, beliau mendorong semua ulama di berbagai negeri untuk mencatat hadis Rasulullah SAW yang mereka hafal. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menugaskan tugas mulia ini kepada Muhammad bin Muslim bin Syihab atau yang dikenal dengan Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri mulai mengumpulkan hadis sehingga beliau menjadi orang yang pertama kali mengumpulkan hadis ke dalam sebuah kitab. Kemudian beliau mengirimkan kitab-kitab hadisnya itu ke belahan daerah Islam. Imam Az-Zuhri pernah berkata, Umar bin Abdul Aziz telah menyuruh kami untuk menghimpun sunnah-sunnah Nabi, maka kami mencatatnya buku demi buku, lalu setiap buku dikirim ke daerah-daerah. Perkembangan kodifikasi pada abad ini. A. Penyusunan yang dilakukan oleh ulama pada awal abad kedua ini dapat dikategorikan menjadi dua kelompok. Pertama, kitab-kitab yang berisi hadis Nabi semata. Kedua, kitab-kitab yang berisi hadis Nabi yang bercampur dengan keputusan resmi para khalifah, sahabat lainnya, serta para tabi'in. B. Kitab-kitab pada abad ini belum disusun secara sistematis.
Kodifikasi pada pertengahan awal abad kedua. Pada abad kedua Hijriah, Daulah Islamiyah semakin luas dan para ulama semakin banyak, serta usaha pencatatan hadis pun semakin meluas di masyarakat Islam pada waktu itu. Pengkodifikasian hadis pada waktu itu ada pada tangan tabi'in kecil dan tabi'ut tabi'in. Perkembangan kodifikasi pada abad ini. A. Pentadwinan hadis pada abad ini tidaklah begitu berbeda dengan abad sebelumnya. Kitab-kitab hadis terbagi menjadi dua. Ada yang sengaja mengumpulkan hadis-hadis Nabi saja, dan ada pula yang mencampurkan hadis Nabi dengan perkataan sahabat dan fatwa tabi'in. Bedanya, sekarang bertujuan untuk istimbatul ahkam, sedangkan sebelumnya dikarenakan kekhawatiran hilangnya sunnah. B. Pada masa ini belum ada pemisahan antara hadis sahih, hasan, doif, dan maudhu. Pada masa ini hadis telah disusun secara mubawab berdasarkan bab. Hadis-hadis yang berkaitan dikumpulkan dalam satu bab, kemudian bab-bab dikumpulkan kepada suatu kitab. Cara ini merupakan penyempurnaan metode pengkodifikasian periode sebelumnya yang dilakukan oleh Amr bin Syarahil Asy-Sya'bi. Ulama-ulama yang pernah melakukan kodifikasi hadis ada Abu Muhammad Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj di Mekah, Muhammad bin Ishaq bin Yasar al-Matlabi di Madinah, terus ada Ma'mar bin Rasid al-Basri, Summa al-San'ani di Yaman, Sa'id bin Abi Arubah di Basrah, Abu Amr Abdurrahman bin Amr al-Auza'i di Syam, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Dhi'bin di Madinah. Ada juga Ar-Rabi bin Syubaih al-Basri di Basrah, terus Syu'bah bin al-Hajjaj di Basrah, Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id as-Sawri di Kufah, Al-Laits bin Sa'ad al-Fahmi di Mesir, Abu Salamah Hamad bin Salamah bin Dinar di Basrah, Al-Imam Malik bin Anas di Madinah, Abdullah bin Al-Mubarak di Khurasan, Abdullah bin Wahab al-Misri di Mesir, Sufyan bin Uyainah di Makkah. Beberapa kitab hadis yang sampai generasi sekarang, ada kitab karya Imam Malik bin Anas, kitab Al-Muwatta, terus ada kitab Al-Musnad karya Imam Syafi'i, terus juga ada kitab Al-Jami' karya Abdur Razak, terus ada kitab Al-Musannaf karya Sufyan bin Uyainah, terus ada kitab Al-Musannaf karya Syu'bah bin Hajjaj, dan masih banyak lagi. Kodifikasi hadis abad ketiga. Perkembangan ilmu keislaman pada abad ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya dalam bidang ilmu-ilmu hadis. Pada masa itu, para ulama rela bepergian jauh untuk mencari hadis, menyusun kitab tentang ilmu rijal, dan membukukan hadis. Sehingga pada masa ini muncullah karya-karya tentang ilmu-ilmu hadis seperti ilmu jarh wa ta'dil, ilmu tarikh ruwat, dan lain-lain. Juga pada abad ini terjadi perkembangan sistematika penyusunan kitab hadis, sehingga lahirlah kitab-kitab musnad dan kutub kitab sitah yang menjadi pegangan para ulama hingga saat ini. Perkembangan kodifikasi hadis pada abad ini. A. Pada masa ini berisi kitab hadis Rasulullah.
telah dipisahkan dari qaul sahabat dan fatwa tabi'in. B. Para ulama pada zaman ini telah mampu menentukan derajat hadis kepada sahih dan dhaif. C. Sistem penyusunan kitab hadis pada masa ini pun makin berkembang. Ada yang menyusun kitab hadis dengan sistem musonaf dan ada pula yang menyusun dengan sistem musnad. D. Pada masa ini muncul pula kitab-kitab ilmu hadis, di antaranya tentang ilmu mukhtalif al-hadis, seperti kitab Takwil Mukhtalif al-Hadis karya Ibnu Qutaibah dan kitab Ikhtilafu al-Hadis karya Ali bin al-Madini. Karya-karya dan tokoh kodifikasi pada abad ini: A. Kitab Sahih dan Sunan. Ada kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud As-Sijistani, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. B. Kitab-kitab Musnad. Ada Musnad Abu Dawud Sulaiman bin Dawud At-Tayalasi. B. Selanjutnya Musnad Abu Bakar bin Abi Syaibah. Terus ada juga Musnad Ishaq bin Ibrahim Al-Handoli yang dikenal dengan Ibnu Rahawayh, dan masih banyak lagi. Kodifikasi pada abad keempat. Setelah berlalu abad ketiga yang merupakan masa keemasan bagi perkembangan ilmu-ilmu Islam, khususnya ilmu-ilmu tentang hadis Nabi, ulama pada abad keempat ini mengikuti usaha pendahulu mereka dalam berkhidmat kepada sunnah Nabi SAW. Perkembangan kodifikasi pada abad ini. 1. Di antara mereka ada yang menyusun kitab hadis mengikuti metode kitab Sahih Bukhari Muslim dalam mentakhrij hadis-hadis sahih. Di antaranya Sahih Ibnu Huzaimah, terus Sahih Ibnu Hibban, Al-Mustadrak Al-Hakim. Juga ada pula beberapa ulama yang menyusun kitab hadis dengan menggunakan metode as-sunan dalam penyusunannya. Di antaranya Muntaqo bin Jarud, Sunan Ad-Daruqutni. Terus ada juga Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi. Yang ketiga, muncul pula pada masa ini kitab hadis yang sangat bermanfaat sekali dalam menjelaskan antara hadis yang tampaknya bertentangan, seperti Syarah Mushkil Al-Atsar. Terus yang keempat, pada masa ini juga para ulama ada yang membuat kitab hadis yang mentartib hadis-hadis berdasarkan nama sahabat periwayatannya, seperti Mu'jam Al-Kabir, At-Tabrani. Terus yang kelima, beberapa ulama juga membuat kitab-kitab mustakhraj. Mustakhraj sendiri artinya adalah yang dikeluarkan. Maksudnya seseorang meriwayatkan hadis dari satu kitab dan sanadnya dari dia sendiri. Lalu sanadnya bertemu dengan syekh pengarang kitab itu. Selanjutnya bertemu dengan rawi yang lebih atas dari syekh tersebut. Di antara kitab mustakhraj ini adalah Mustakhraj Abu Bakar Al-Ismaili ala Sahih Al-Bukhari. Terus ada Mustakhraj bin Abi Dhilin ala Al-Bukhari. Terus ada juga Mustakhraj Ya'qub bin Ishaq Al-Isfirayaini ala Sahih Muslim. Kodifikasi hadis pada abad kelima. Pada abad ini, para ulama mencoba membuat kumpulan hadis dengan metode jami, yaitu metode penggabungan antara dua kitab atau lebih. Kitab ini dikutip dari beberapa kitab hadis abad sebelumnya, seperti Al-Jam'u Baina As-Sahihain, yaitu kumpulan dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Ad-Dimashqi,
terus ada Ibnu Al-Furad, Al-Barqani, dan masih banyak lagi. Yang B ada Al-Jam'u Baina Kutub Al-Khamsah au Asitah, yaitu kumpulan dari kitab Al-Khamsah atau kitab Sitah seperti At-Tajrid li Asy-Syahihah wa Sunan. Terus juga ada Al-Jami' Baina Al-Kutub Asitah. Terus ada juga Jami' Al-Usul fi Ahadits Ar-Rasul. Terus ada juga Anwar Al-Misbah fi Al-Jam'i Baina Kutub Kitab Sitah As-Shahihah, dan lain-lain. Pada abad ini pun muncul beberapa kitab lain yang semakin memperkaya khasanah keilmuan Islam, seperti Syarah As-Sunan Al-Baghawi, Masobih As-Sunan Al-Baghawi. Terus ada juga Jam'i Al-Usul fi Ahadits Ar-Rasul Ibnu Asir. Kesimpulan, pengkodifikasian kitab hadis dari abad kedua sampai abad kelima merupakan usaha para ulama untuk menyelamatkan sunnah dan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Pencatatan hadis yang pada awalnya dipertentangkan menjadi hal yang mesti untuk dilakukan. Bukankah pelarangan pencatatan hadis oleh Rasulullah dilakukan untuk kemaslahatan? Oleh karena itu, pencatatan hadis untuk memelihara keaslian sunnah dan hadis Nabi mesti pula dilakukan, supaya umat Islam di masa depan tidak kehilangan petunjuk yang akan menunjukkan mereka ke jalan yang benar. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah atau isi yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.